Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fatiha li salamati dinina dunyana ukhrana biniyati du'a wal qabul. Na hadratil rasul والدينا من شيخ أنا من سلف الصالح وإلى حضرة النبي ومن سلسلة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwa kita semua diciptakan oleh Allah di dunia ini, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itulah jalan yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Ibadah itulah yang akan mengantarkan kita semua kepada keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Oleh karena ibadah ini merupakan jalan yang akan membawa manusia kepada keridhaan Allah, kepada kemuliaan yang hakiki, yang abadi, sudah barang tentu jalan itu penuh dengan rintangan dan tantangan, penuh dengan hambatan-hambatan, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat, ya. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, yang berat bagi nafsu. Itu jalannya surga begitu, ya. Wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan neraka dikelilingi dengan sesuatu yang justru menyenangkan, yang tidak berat bagi nafsu, ya. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan jalan ibadah yang akan menyampaikan orang kepada keridhaan Allah, keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki, yang abadi itu digambarkan seperti jalan yang menanjak dan penuh dengan rintangan, banyak pembegal-pembegalnya, banyak yang merintangi, ya. Mungkin itu dunia yang umumnya merintangi jalan ibadah ini, sehingga gagal ibadahnya gara-gara dunia. Maka Allah memberikan kewaspadaan kepada kita, ya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kesenangan dunia itu menipu. La taghurra ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian tertipu dengan kesenangan dunia. Ini di antara yang umumnya merintangi manusia ini ad-dunya. Kenapa orang malas ibadah, ya, gagal ibadahnya? Umumnya karena
dunia, ya. Musuh yang paling berat, ya. Jika di samping jalan ibadah itu, ya, banyak dirintangi oleh dunia, orang gagal gara-gara, ya, kena rintangan dunia ini. Juga ada pembegal-pembegalnya seperti nafsu yang merupakan musuh yang sangat bagi manusia. Nafsu itu musuh, ya, ada pada dirinya sendiri, ya. Inna nafsa la ammaratum bisu, itu kata Allah. Di samping ada nafsu, musuh yang paling berat, ya, bagi manusia, juga ada setan. Setan, ya, yang mana disebutkan dalam beberapa ayat dari Al-Quran, ya, di antaranya setan itu sumbar, istilahnya apa? Ya, bersumpah. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, ya. Ketika iblis itu diusir dari surga, ya, gara-gara sombong, ya, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, lebih lama, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak ilmunya, sehingga ketika disuruh menghormat Nabi Adam tidak mau, ya. Maka dikutuk oleh Allah, diusir dari surga, karena surga tidak layak dihuni orang yang masih memiliki sifat sombong, ya. Betapapun banyak ibadahnya, iblis ibadah di surga itu sebelum Nabi Adam itu sudah 80.000 tahun, ya. Bukan 80 tahun, 80.000 tahun. Dan alim besar iblis itu, ya, alim besar. Tapi gara-gara sombong langsung dikutuk dan diusir untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah menikmati surga satu detik pun iblis. Tidak akan merasakan rahmat Allah di akhirat besok, walaupun sedikit, gara-gara sombong, merasa lebih baik daripada makhluk yang lain. Itu ketika sudah dikutuk, diusir, setan itu mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, katanya setan. Oleh karena engkau telah mengkutuk aku, ya Allah, telah menyesatkan aku, maka pasti benar-benar aku halang-halangi, aku sesatkan manusia, aku halangi manusia dari jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan ke dalam keridhaan Allah, ke surga Allah. Dihalang-halangi oleh setan, sumpah itu pasti benar-benar. La'aqudanna lahum, itu ada dua sumpah, dua kata penguat. Pasti benar-benar aku menghalangi dan merintangi manusia, anak cucu Adam, dari jalan yang lurus, jalannya Allah. Tidak cukup itu sumbarnya setan itu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti benar-benar, jadi ada dua kata sumpah, pasti benar-benar aku datangi mereka, manusia ini, anak cucu Nabi Adam, dari arah depan. Tidak berhasil diserang dari arah depan, wa min an syama'i wa min khalfihim, dari belakang, diserang dari belakang. Tidak berhasil dari depan, dari belakang, tidak berhasil dari arah kanan, tidak berhasil dari arah kiri, dari seluruh arah diserang oleh setan itu. Sebagian ahli tafsir menafsiri setan menyerang manusia dari arah depan itu dari arah akhirat, diragu-ragukan kepada akhirat. Oh, gak ono akhirat itu, gak ono ganjar, gak ono surga. Itu penggawean setan itu, ya. Jadi pertama dari situ, sebab kalau orang itu sudah ragu terhadap akhirat, ya sudah jadi kawannya setan, sudah jadi kawannya setan. Tidak perlu diajak ke neraka, ya otomatis sudah jadi penghuni neraka kalau dia sampai mati ragu pada akhirat. Itu yang pertama kali.
Makanya setan itu tidak akan puas-puas selama belum mengeluarkan orang Islam dari Islam, belum mengeluarkan orang mukmin dari imannya. Selama masih Islam tidak puas, sampai benar mati menghembuskan nafas terakhir, bagaimana tidak bawa Islam. Itu yang diharapkan oleh iblis itu, oleh iblis dan anak cucunya. Itu qala lil insani kfur, katanya. Tatkala setan mengatakan kepada manusia, kufurlah. Tapi tidak langsung begitu. Caranya setan ini halus, dengan cara dibujuk untuk melakukan maksiat sedikit demi sedikit sampai imannya makin lemah, dengan maksiat lagi makin lemah, dengan maksiat makin lemah sampai lepas Islamnya. Itu yang diharapkan dan dicita-citakan oleh iblis. Itu qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah. Ketika orang sudah lepas Islamnya, sudah lepas imannya, setan lepas tangan, tidak tanggung jawab. Ya itu urusanmu sendiri. Urusanmu sendiri, saya tidak ikut campur, katanya iblis begitu. Sudah berhasil. Ya. Iblis ini mengalahkan manusia. Itu dari arah depan ya, yang paling diserang manusia itu diragu-ragukan tentang akhirat. Terus wa min khalfihim, diserang dari arah belakang itu, dicintakan kepada dunia. Ya apa, supaya orang cinta, ambisi, sudah apa? Dunia. Sehingga sampai orang itu seolah-olah ya, kemuliaan itu hanya ada pada dunia ya. Hanya mereka ini menganggap bahwa kebahagiaan itu hanya ada pada dunia, sehingga hidupnya dihabiskan hanya semata-mata untuk mencari dunia, sebagaimana kebanyakan manusia begitu. Jadi yang ada di pikirannya hanya cuma dunia. Jadi seolah-olah kalau orang punya dunia sudah mesti selamat, mesti bahagia, mesti tentrem. Itu sudah tidak terpikirkan sama sekali ya apa itu kehidupan akhirat ya. Sehingga ibadah malas ya. Menuntut ilmu agama malas ya. Membaca zikir malas, membaca Al-Quran malas ya. Sedekah malas ya. Berjuang malas. Itu yang ada di pikirannya hanya dunia tok sudah. Kalau urusan dunia tidak pernah malas ya. Kadang-kadang sampai habis waktunya, pikirannya, ilmunya hanya dihabiskan hanya untuk mencari dunia. Padahal ketika mati tidak ada yang dibawa ya. Apalagi ketika di akhirat nanti ya, tidak berguna. Nah, ini yang dituju oleh setan itu dari belakang. Ya apa, supaya manusia ini supaya cinta kepada dunia. Sebab dunia akhirat ini berlawanan. Kalau orang itu sudah berhasil dicintakan oleh iblis, oleh setan kepada dunia, dihiasi. Jadi dunia itu mestinya itu menurut kacamata agama, menurut pandangan Allah, menurut pandangan Rasul itu sesuatu yang paling jijik, sesuatu yang paling busuk menurut pandangan Allah dan Rasul. Betapa banyak Allah itu menggambarkan ya opposite dunia itu ya, banyak ya. Di antaranya wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i faqtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Disebutkan dalam surat Kahfi. Dunia ini ya, apapun bentuknya itu digambarkan oleh Allah ya. Seperti Allah menurunkan air hujan, terus tumbuh tanaman subur, kelihatan hijau, orang senang, wah ya. Tapi setelah itu terus Allah tidak menurunkan hujan, kering ya. Terus diterpa oleh angin, habis. Ya sebatas itu dunia itu gitu. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ya. Banyak dalam hadis Nabi menggambarkan dunia ini seperti apa? Sayap nyamuk, seperti sayapnya lalat ya. Tidak ada artinya sama sekali. Tapi saking pinternya iblis ya, saking pinternya setan ini dihiasi itu, sehingga orang itu tertarik sampai seolah-olah dunia itu segala-galanya sudah. Sampai kadang-kadang mulai kecil sudah diarahkan kepada dunia
diarahkan. Mulai anaknya masih kecil sudah dunia sudah. Kadang-kadang ya kalau ada hal-hal yang berbau akhirat, tapi ini menjadi penghalang dunianya, justru dikorbankan akhiratnya. Banyak orang sekarang itu anaknya ngaji. Gara-gara pelajaran umumnya merosot, ngajinya ditarik. Banyak itu guru-guru ngaji itu yang hambatan. Gara-gara nilai umumnya, nilai matematika merosot, itu justru anaknya dicabut, tidak usah ngaji. Gimana ngaji ini? Ya ini. Jadi akhirat dikalahkan. Padahal dunia itu seperti itu gitu loh. Nah, dunia akhirat ini berlawanan gitu loh. Kalau orang itu sudah di hatinya sudah ada cinta kepada dunia, yang dianggap besar itu hanya dunia, yang dianggap berharga itu dunia, ya sudah, tidak mungkin dia ada tertarik pada akhirat, tidak mungkin. Berlawanan. Kata Nabi, dunia akhirat seperti perempuan yang di madu, seperti antara arah timur dan barat, tidak bisa menyatu gitu. Kalau orang itu sudah cinta kepada akhirat, diusahakan bagaimana ya. Nah, kalau cinta kepada dunia, pasti benci akhirat. Tidak bisa tidak. Tidak ada ceritanya orang mengatakan, ya saya ya cinta dunia, ya cinta akhirat. Bohong. Tidak bisa. Ya. Ya. Nah, oleh karena demikian, ya, setan ini yang menuju, ya, menurut sebagian tafsir dari arah belakang itu, dicintakan pada dunia. Ya apa supaya orang itu cinta? Ya apa supaya yang ada di pikirannya, hatinya itu hanya dunia segala-galanya. Ya kalau sudah demikian ya sudah. Pasti gagal akhiratnya, pasti. Ya. Itu. Terus wa an aimanihim, setan menyerang dari arah kanan. Apa itu? Ya. Dari apa? Bapoahum adalah hasanat, membuat malas manusia dari melakukan kebaikan. Oh, Jok, ya, ono waktu meneh. Besok aja kamu, sekarang ini. Itu begitu, dimalaskan untuk melakukan kebaikan. Jadi dirintangi apa supaya tidak jadi melakukan kebaikan. Terus wa an syama'ilihim, diserang dari kiri dengan kemaksiatan, dibujuk, dirayu supaya melakukan maksiat. Ya. Ini memang pekerjaannya setan. Wala tajidu aktsarahum syakirin, katanya. Dan engkau ya Allah tidak mendapati manusia ini, ya, orang-orang yang bersyukur. Kebanyakan mereka tidak syukur karena saya bujuk, saya rayu, saya halang-halangi, saya rintangi. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Itu sumbernya setan, sumpahnya setan begitu. Ya. Belum lagi ya, ini jalan ibadah itu ya, jalan menuju kepada keridhaan Allah, keselamatan kepada yang benar itu penuh dengan rintangan-rintangan. Di samping ada setan yang berusaha menggagalkan jalannya, ya, yang menuju ridho Allah ini, ada setan-setan bangsa jin, ada setan bangsa manusia itu. Jadi setan itu ada dua. Jadi yang merintangi manusia ini, ya siapa saja orang yang, ya, umumnya menghalangi orang dari kebaikan, itu namanya setan, gitu. Setan. Jadi walaupun kita ini misalnya suami, istrinya mau sedekah dirintangi, ojo akeh-akeh sedekah. Itu berarti setan kita itu, gitu loh. Ya, atau suaminya mau ngaji ke masjid, dirintangi oleh istrinya, ojo gini ae ngaji gampang nih. Ya berarti adalah istrinya itu setan menurut apa? Nabi, ya. Jadi siapa saja yang merintangi orang dari apa? Dari kebaikan, ya itu berarti perilaku setan, gitu. Justru ini yang lebih bahaya, gitu, daripada setan jin. Kalau orang setan jin ketika ingat Allah langsung lari. Ya. Tapi kalau setan manusia ini, ya, kadang-kadang tambah nyedak, gitu. Ya. Ingat Allah tambah dicedai, tambah apa? Nah, ini lebih bahaya. Ini semua rintangan-rintangan yang akan menggagalkan jalannya manusia, gitu. Ya.
Oleh karena begitu banyak ya rintangan-rintangan, hambatan-hambatan yang merintangi jalan menuju ridho Allah, yaitu ibadah ini, menuju keselamatan yang hakiki, yang abadi. Ya, maka kita ini sangat membutuhkan akan pertolongan Allah gitu. Tanpa ada bantuan dan pertolongan Allah nggak bisa kita itu. Ya. Ya. Dulu pernah kami sampaikan, supaya kita ini benar-benar jalan yang menuju ridho Allah yang kita tempuh ini akan berhasil sampai ya, kita mencapai keridhaan Allah, keselamatan yang hakiki, yang abadi. Pada beberapa minggu yang lalu kami sampaikan, kita ini dalam kehidupan harus benar-benar menjaga ya makanan, rizki kita ini jangan sampai terkena haram dan syubhat. Itu kunci utama itu ya. Kunci utama itu gitu. Nah, kalau orang itu sudah ini tidak hati-hati yang haram ya, yang penting hasilnya banyak ya. Yang penting apa? Gampang dicari ya. Tapi haram atau syubhat boleh. Makanan juga begitu, tidak hati-hati. Ya sudah, kalau sudah demikian, ya tidak akan mampu gitu loh. Karena saking beratnya jalan ini. Ya. Jadi itu sudah merintangi itu berarti dengan kemasukan rizki yang haram, yang syubhat, kemasukan makanan-makanan yang haram dan syubhat. Ya ini berarti jadi kawannya setan sudah. Ya otomatis jadi kawannya setan, jadi sahabatnya setan. Ya, bagaimana akan berhasil mencapai keridhaan Allah, keselamatan kalau sudah jadi kawannya setan. Sampai disebutkan dalam hadis, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari haram, neraka. Itu Nabi yang bersabda. Pasti, tidak bisa tidak sudah. Jadi berusaha untuk ibadah di tengah jalan pasti terbegal gitu lah. Gagal. Berusaha lagi, gagal lagi. Berusaha, gagal. Selama masih begitu tidak bisa. Karena tidak ada taufik, pertolongan dari Allah tidak ada. Ya. Kemudian setelah kita ini berusaha untuk menjauhi yang haram dan yang syubhat, baik rizki kita atau makanan kita, minuman kita, kita ini supaya tidak kalah dengan rintangan-rintangan, dengan musuh-musuh yang menghalangi kita tadi itu, kita ini dianjurkan oleh agama, oleh Allah, oleh Rasul, jangan sampai kita ini berlebih-lebihan. Kita ini berlebih-lebihan dalam apa saja, itu tidak boleh. Berlebih-lebihan dalam apa saja ya. Makan ya secukupnya, tidak boleh sampai kenyang itu. Kalau melebih sudah cukup kok terus tambah lagi, karena mungkin ya itu namanya berlebih-lebihan, itu israf namanya ya. Namanya termasuk mubazir, mentabzirkan sesuatu ya. Memudahkan itu. Makanya dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka mentabdirkan suatu, mubazir, berlebih-lebihan, itu jadi kawan-kawannya setan ya. Termasuk makan, minum ya. Itu kita boleh makan, boleh minum, tapi ya jangan sampai kenyang. Itu resep ya dari Nabi ya, resep dari Nabi ya. Kenapa demikian? Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adama majrad dam, fadhayyikuha bil ju'." Katanya Nabi, sesungguhnya setan itu berjalan lewat saluran darah. Itu kata Nabi itu gitu loh. Nabi tahu itu gerak-geriknya setan, tahu, kelihatan. Jadi bisa lewat saluran darah. Maka kata Nabi, fadhayyikuha bil ju', maka persempit jalannya setan supaya tidak bisa masuk dengan lapar, kata Nabi. Berarti kalau orang itu kenyang, gampang dimasuki apa?
oleh setan. Selama lapar tidak bisa. Itu hebatnya kalau orang itu lapar. Makanya Nabi selama hidupnya tidak pernah kenyang satu kali, tidak pernah. Jadi walaupun boleh makan tapi tidak sampai kenyang sudah berhenti. Itu resep Nabi. Resep para Nabi. Orang-orang solehin begitu. Makan. Tapi diukur sekiranya sudah cukup, tidak sampai merasa kenyang, sudah berhenti gitu. Ya, berhenti. Itu baru cocok. Orang makan kepingin sehat. Makan kepingin diniatkan untuk ibadah, cocok itu. Nah kalau kita ini, saya makan supaya sehat, supaya giat ibadah, makanya berlebih-lebihan, ya tidak cocok itu, tidak cocok. Setiap orang yang berakal pasti bisa merasakan itu. Kepingin sehat, makanya banyak, sudah rasa kenyang masih terus saja, tidak bisa. Jadi malah kata Nabi, kita ini sebelum terasa kenyang, mestinya masih sanggup nambah itu, tapi kita harus berhenti, harus mengangkat nafsu, itu namanya nafsu ya. Ya. Jadi maksimal kata Nabi, ya hasbubnu adam luqaimatun yukim nasulbah. Cukup sebenarnya bagi manusia ini beberapa suap yang bisa menguatkan punggungnya. Kalau kita tidak bisa, mungkin waduh ya tidak bisa kalau beberapa suap. Ya kata Nabi, fa in kana la ma'alata, kalau menjadi garusan, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasihi. Ya bagian 3 perutmu itu gitu. Ya sepertiga saja yang diisi makanan. Terus yang sepertiga untuk minumannya, yang sepertiga dikosongi gitu. Ya, oleh karena demikian ya tentunya kita makan ini jangan sampai tidak berhenti kecuali kalau sudah terasa kenyang. Berarti nyalai ini. Kalau orang makan kalau tidak terasa kenyang tidak berhenti, berarti perutnya sudah diisi makanan tok. Padahal Nabi mengatakan dibagi 3 gitu. Kan umumnya orang habis makan kan masih minum ya. Setelah makan sudah rasa kenyang baru selesai. Ketambahan minum kan berarti melebihi. Belum nafasnya ya. Makanya umumnya kita yang walaupun puasa Ramadan itu gagal ya karena berlebih-lebihan ketika berbuka ya pada malam hari itu. Jadi kata Nabi, setan itu berjalan lewat saluran darah. Kata Nabi, fadhayyikuha bilju', persempit jalannya setan ini dengan lapar. Begitu juga nafsu ya. Nafsu itu bisa tunduk ya. Tunduknya itu hanya 1 tok ya. Kalau lapar. Kalau tidak lapar tidak bisa. Tidak bisa itu. Nafsu demikian ya. Kan kita mungkin sering mendengarkan cerita, memang disebutkan dalam beberapa kitab ya. Ketika Allah menciptakan akal, nafsu manusia itu kan di samping ada akal, ada nafsu. Kalau akal itu mulia, sejak awalnya akal itu mulia ya. Itu ketika Allah menciptakan akal dipanggil langsung datang. Disuruh maju-maju, disuruh menghadap-menghadap. Ditanya siapa aku, siapa engkau, langsung jawab dengan sopan. Itu akal, wataknya akal begitu, selalu nurut ya. Tapi nafsu ya, Allah ini ingin menunjukkan gitu. Nafsunya semua makhluk itu ya. Ketika diciptakan oleh Allah, nafsu itu dipanggil oleh Allah, nafsu, majulah kamu. Disuruh maju malah mundur ya. Terus apa? Ditanya, hai nafsu, siapa aku, siapa kamu ya. Nafsu itu mokong gitu, punya watak mokong, kon aku ya. Jadi langsung ndak boso, ndak sopan itu. Kon aku ya. Itu wataknya nafsu seperti itu gitu loh. Congkak. Ndak seperti apa? Ndak ada takut ya. Akhirnya oleh Allah dihukum di neraka panas, diobong istilahnya, diobong sampai 100 tahun. Setelah 100 tahun diintas, dipanggil, tetap disuruh menghadap membelakang. Ditanya siapa aku, siapa kamu, tetap jawabnya kon aku. Wah, kata Allah,
nafsu iki gak iso diapii ya, kelawan dihukum bagaimana saja apa? Ya, disakiti apa ndak bisa ya. Bisanya tunduk, bisanya baik, nafsu itu dihukum di neraka lapar. Akhirnya apa? Dimasukkan di dalam neraka lapar, dilaparkan sampai 100 tahun. Itu diceritakan dalam kitab begitu ya. Setelah 100 tahun dilaparkan, ya, akhirnya dipanggil oleh Allah, langsung spontan itu. Wahai nafsu majulah, langsung maju. Menghadaplah, langsung menghadap. Nunduk ya. Siapa aku, siapa engkau ya. Langsung dengan sopan, dengan tawadhu. Engkau adalah Tuhan ya kami yang maha agung, sedangkan aku adalah hamba engkau yang sangat lemah ya Allah. Nah itu ketika lapar baru ya mengakui bahwa dirinya itu sebagai hamba Allah. Ketika lapar baru mengakui bahwa Allah itu benar-benar Tuhan yang maha agung, yang harus ditaati, yang harus ditundui gitu. Tapi ketika lapar, ketika tadi sedang kenyang, nggak bisa gitu. Itu manfaatnya apa? Lapar dan bahayanya orang kenyang demikian ya. Makanya sering kita dengarkan pujian itu tombo ati iku limo sawarane di antarane kudu weteng ingkang luwe, itu kita sudah hafal semua. Cuma umumnya kita ini masih terus kalah dengan nafsu ya. Kalah dengan nafsu. Itu katanya kita ini setelah kita berusaha menjaga makanan dan dari yang haram dan syubhat, kita ini harus menjaga makan itu jangan sampai melebihi batas ya. Jadi jangan sampai terasa kenyang. Sebelum kenyang itu kita harus memaksa diri untuk berhenti walaupun nafsu kita masih menginginkan lagi ya. Pernah Nabiullah Yahya alaihissalam itu bertemu dengan iblis ya. Ketika ketemu dengan iblis ditanya, pas waktu itu iblis membawa bawaan yang banyak gitu. Ditanya, "Wahai iblis, apa yang kamu bawa itu? Kok banyak sekali?" Katanya iblis menjawab, "Ya ini syahwat." Ya. Syahwat, keinginan-keinginan manusia yang akan ya, aku buat jaring manusia, jaring anak cucu Adam. Dengan ini saya akan menyesatkan anak cucu Adam. Terus Nabi Yahya bertanya kepada iblis itu, "Fahali fiha min syai'?" Apa saya ada juga bagian yang ada di situ yang kau apa? Sesatkan? Dijawab oleh iblis, "Qala rubbama syabi'ta fasaqalnaka 'anis shalah wa saqalnaka 'anil dzikr." Iya, kalau sampean kenyang, kalau sampean kenyang ya kena ini, pasti kena katanya. Kalau sampean ya kenyang terus dalam hidupnya itu ya sampai ini pasti terkena ini. Ya, pasti akan malas ibadah, malas sholat, malas baca zikir. Terus katanya Nabi Yahya, "Fal ghairu dzalik?" Apa ada selain itu yang akan kau buat jaring manusia? Qala la wallah. Tidak, demi Allah tidak ada, cuma satu ini kan. Jadi saya bisa gampang membujuk manusia, merintangi jalannya manusia, menghalangi jalannya manusia itu lewat kenyang ini. Kalau sudah kenyang, siapapun pasti kena katanya. Nah, ketika Nabi Yahya itu sudah tahu demikian, beliau mengatakan, "Lillahi alayya alla amla abatni abadan." Demi Allah, wajib atas diriku, saya tidak akan memenuhi perutku sama sekali. Artinya tidak sampai penuh. Ya, makan hanya sekedar. Oleh karena itu, para solihin, orang-orang yang telah berhasil ya dalam menjalani kehidupan ini, pasti mereka itu sangat memperhatikan masalah ini gitu. Seperti Imam Asy-Syafi'i. Kenapa beliau ceritanya seperti itu Imam Asy-Syafi'i itu? Ya. Beliau mengatakan, "Ma syabi'tu mundu sittata asyrata sanatan." Saya tidak pernah kenyang sejak 16 tahun yang lalu, tidak pernah kenyang. Jadi makan hanya sekedar. Kenapa? Kata beliau, iya karena kenyang ini akan memberatkan perut, akan memberatkan badan.
Mau ibadah berat, mau ngaji berat, mau ini berat, mau zikir berat. Wa yuqassil qalba katanya, dan dapat mengeraskan hati. Orang itu kalau kenyang terus makan itu akan keras hatinya. Sehingga keras itu tidak bisa diajak nangis, tidak bisa, walaupun diingatkan neraka tidak bisa, itu keras hati namanya. Terus lihat orang melarat, orang ya terlantar itu tidak ada rasa kasihan, mentoloan itu Pak, keras hati. Nah, hati yang paling jauh kata Nabi, abadul asya ilallah al-qalbul qasi. Sesuatu yang paling jauh dari Allah itu hati yang keras itu. Ya. Nah, makan kenyang terus itu katanya membuat hati keras. Wa yuzilul fitnah, dan akan menghilangkan kecerdasan. Kalau orang itu hidupnya makan terus, apal warung-warung yang enak-enak, apal semua. Ya. Nah ini akan menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun naum, dan akan menarik tidur. Banyak makan pasti banyak tidur. Wa yudhibu sahibahu 'anil ibadah, dan akan melemahkan orang yang banyak makan tadi itu dari ibadah. Imam Luqman Al-Hakim, salah seorang ahli hikmah yang terkenal yang diabadikan ceritanya dalam Quran ya, itu ngasih nasihat kepada putranya. Ya bunayya, idzam tala'atil ma'idatu namatil fikrah. Kalau perut ini penuh, artinya kenyang, maka tidur, pemikiran itu tidak bisa mikir. Jadi pikirannya itu tumpul gitu. Wa kharisatil hikmah, dan bisu hikmah itu artinya tidak bisa ngomong yang manfaat gitu. Ngomong yang manfaat itu sulit gitu. Jadi ngomongnya pasti sia-sia, ngobrol yang tidak ada gunanya. Wa qaidatil a'dha 'anil ibadah, anggota badan ini menjadi malas dari ibadah, menjadi terhalang dari ibadah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ini yang dikatakan oleh Nabi sebagai apa? Pintunya ilmu. Nabi pernah mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babwa. Aku ini kotanya ilmu, Ali itu pintunya ya. Beliau pernah mengatakan, padahal beliau yang terkenal orang hebat seperti itu, beliau masih mengatakan begitu. Ma syabi'tu qattu illa asaitu au hamamtu bil maksiyah. Saya ini tidak merasa kenyang atau tidak kenyang sama sekali, kecuali pasti saya maksiat. Setiap, kenapa kok terjadi maksiat? Karena saya kenyang. Dititeni katanya. Atau ingin maksiat gitu. Jadi saya ini tidak kenyang ya, sama sekali, kecuali terjadi maksiat atau ada keinginan untuk maksiat. Itu bahayanya ya, kenyang ya. Jadi kita ini boleh makan ya, ya. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Makanya disebutkan oleh Imam Ghazali, bid'ah yang pertama kali muncul pada umat Nabi ini katanya apa? Inna awwala bid'atin hadathat fil Islam asyiba. Sesungguhnya bid'ah yang pertama kali yang terjadi dalam Islam itu adalah kenyang. Artinya apa? Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, zaman sahabat. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah terjadi di zaman sahabat. Itu namanya bid'ah gitu. Pertama kali yang muncul itu apa? Ya, yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi, zaman sahabat, itu adalah asyiba, kenyang. Kenyang ya. Itu. Jadi bid'ah itu bukan hanya orang kadang-kadang tahlilan bid'ah atau apa? Maulid Nabi bid'ah. Bukan itu, makan kenyang itu apa? Sudah apa? Bid'ah itu ya. Ya, enggak mau tahlilan tapi kalau makan apa? Kenyang, itu bid'ah yang ya, lebih berat. Nabi enggak pernah apa? Enggak pernah makan kenyang. Sahabat enggak pernah makan kenyang ya. Ya, kadang-kadang yang diributkan hanya yang ini. Tapi yang makan itu karena cocok dengan nafsunya apa? Tidak ada yang mengatakan bid'ah ya. Orang makan kenyang itu bid'ah tidak ada, tidak pernah ada itu ya. Terus kata Imam Ghazali, innal qauma lamma syabi'at butunhum jama'at nufusuhum. Sesungguhnya kaum itu tatkala kenyang perut-perut mereka itu
menjadi jamaat, menjadi apa? Nafsunya itu menjadi berontak, menjadi larat. Apa larat itu? Bahasa Indonesia. Apa? Bedal. Ya, tidak bisa dikekang gitu. Larat. Jadi nafsu itu memang seperti itu, ya, kuda larat. Ketika kenyang, tidak bisa, tidak mampu gitu loh, tidak mampu. Ya. Seperti kuda larat itu loh. Kan kita kadang-kadang sering ya, melihat kalau ada orang ngusir kuda itu loh, ya, dokar kalau zaman dulu ada. Itu kadang-kadang kalau sudah larat gitu, ya, apa? Disuruh belok kanan, justru belok kiri. Disuruh maju, ditarik, disuruh maju, mundur malah. Jadi justru apa? Tidak mau nurut sama usirnya. Begitulah. Nafsu manusia itu seperti itu gitu loh. Kalau sudah larat karena kenyang itu, kalau sudah kenyang itu larat katanya, sulit dikekang. Ya sudah, pasti repot sudah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahyu qulubakum biqillatid dhahik." Hidupkan hati-hati kalian dengan sedikit tertawa. Orang itu tertawa, ya tertawa, tapi jangan keterlaluan gitu. Ya, seperlunya, ya. Dan Nabi tidak pernah tertawa terbahak itu, ya mesem, ya. Itu katanya, hidupkan hati-hati kalian itu dengan sedikit tertawa. Wa qillatish shiba, dan sedikit kenyang. Artinya jangan banyak kenyang gitu loh dalam hidup ini, supaya hatimu hidup. Supaya hati itu hidup. Nah, kalau orang itu banyak kenyang, hatinya mati. Kalau mati itu sudah repot, sudah tidak mempan. Dinasihati siapa saja sudah tidak mempan, sudah hati mati. Wa tahhiruha bil ju', katanya. Sucikan hatimu itu dengan lapar. Jadi justru lapar itu akan mensucikan hati gitu loh. Ya. Apalagi orang puasa lebih-lebih lagi gitu loh. Ya. Tasfu wa tariku, pasti kata Nabi ini dalam hadis, pasti hati kalian itu akan bersih dan akan lunak. Kalau hati itu sudah bersih, otomatis gitu loh, pasti akan dikerasani malaikat. Ya, jadi karena manusia ini tidak mungkin kecuali kalau tidak dibarengi malaikat, pasti dibarengi setan. Nah, setan itu umumnya senang yang kotor-kotor gitu loh. Jadi bukan hanya kotor zahir ya, tapi yang lebih bahaya itu kotor batin, itu yang dikerasani oleh setan gitu. Ya, kotor batin itu. Ya. Nih, jadi ketika hati itu bersih, karena orang itu menjaga tidak sampai kenyang ya dalam kehidupan, ya, hati itu bersih dan menjadi lunak, sehingga orang itu selalu mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan bimbingan dari malaikat. Ya. Malaikat senang pada yang bersih. Ya. Setan pasti menjauh, tidak cocok. Ya, bertempat di tempat yang bersih itu. Ya. Jadi yang bersih pasti malaikat. Ya. Makanya, kalau orang itu ahli maksiat, itu jadi kawannya setan. Hidupnya itu selalu dipimpin oleh setan. Hidupnya selalu dipimpin oleh setan. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 dan 222. Allah berfirman dalam Quran, "Ala man tanazzalu syayatin." Ya. Kepada siapa setan itu akan turun, akan membimbing, menyertai, menuntun. Ya. Dijawab sendiri oleh Allah, "Tanazzalu ala kulli affakin asim." Setan itu akan turun kepada orang yang suka bohong dan suka berbuat dosa. Jadi ketika orang itu bohong, kotor hatinya itu, busuk, ya, basin. Ya. Dan ketika orang melakukan maksiat, itu akan menjadi kotor. Sehingga setan kerasan di situ. Setan itu kerasan di tempat-tempat yang kotor. Ya. Malaikat tidak mau gitu loh. Kalau hati itu kotor, malaikat tidak mau dekat. Kalau malaikat menjauh, ya setan yang mendekat itu. Alaman tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin asim. Makanya Nabi bersabda,
ketika orang itu bohong, salah satu macam dosa ya. Salah satu macam dosa bohong sekali, kata Nabi, idza kadzdzabal 'abdu kadzbatan tanahha anhul malaku milan min natni ma yakhruju min fi. Malaikat rahmat yang ada menjauh 1 mil saking busuknya bau karena bohong sekali tadi itu. Ya. Jadi mana mungkin orang itu dibarengi malaikat kalau berlumuran maksiat, berlumuran dosa gitu artinya, kotor. Ya setan, kalau malaikat menjauh, tidak ada lagi pasti setan. Ya. Itu tidak mungkin manusia itu kecuali pasti dibarengi oleh malaikat atau dibarengi oleh setan dalam itu. Ya, tidak bisa tidak. Nah, yang akan diantaranya yang akan membersihkan hati itu selain ya, orang harus tobat, menjauhi perbuatan dosa, orang itu supaya jangan sampai banyak kenyang gitu loh ya, dalam kehidupan ini. Makanya dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syabi'a fid dunya jaa'a yaumal qiyamah, wa man jaa'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah." Siapa yang kenyang di dunia kenyang terus, pokoknya yang dituju makanan, kenyang. Itu besok katanya di hari kiamat orang yang paling lapar. Jadi besok di hari kiamat itu paling lapar orang, lapar. Ya. Tapi wa man jaa fid dunya syabi'a yaumil qiyamah. Siapa yang lapar di dunia, artinya enggak banyak kenyang, sering lapar ya. Itu besok orang yang akan tidak pernah merasakan lapar di akhirat. Ya, terserah milih yang mana gitu ya. Nah, ini diantara supaya jalan yang kita tuju menuju ridho Allah, yaitu ibadah itu loh, menuju keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki abadi itu benar-benar berhasil, mulus ya. Kita sampai kepada keselamatan yang hakiki abadi. Kita ini membutuhkan apa? Pertolongan Allah, membutuhkan bantuan dari malaikat itu. Ya diantaranya selain kita ini harus menjaga rezeki kita, makanan kita jangan sampai ya haram, jangan sampai syubhat. Kita ini jangan berlebih-lebihan dalam apa saja gitu. Terutama dalam makan, minum, ya itu diantara kunci keberhasilan ibadah ya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, tapi perlu kami umumkan dan kami beritahukan pengajian Al-Fakir ini insyaallah mulai malam Rabu, Selasa malam Rabu yang akan datang, Al-Fakir akan membaca kitab ya. Jadi sementara ini walaupun saya mengambil dari kitab-kitab ya, tapi tidak menentu satu. Ya, mulai Selasa yang akan datang saya ingin membaca kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah. Kitab Risalatul Mu'awanah itu berisi nasihat-nasihat ya, yang sangat baik ya. Yang itu supaya bisa berurutan dan kita mendapat barokah daripada kitab itu insyaallah. Barangkali di antara para jamaah atau para pendengar di rumah-rumah yang ingin ya, menyimak sekaligus mengikuti kitab itu bisa ya, membawa kitab kecil, kitabnya itu ya, kitab Risalatul Mu'awanah ya. Insyaallah akan kita mulai pada Selasa malam Rabu yang akan datang. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa kita kaji tadi benar-benar jadi ilmu yang manfaat, yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya.